Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatim lima sabaq nashir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita sareng-sareng maos naldom Asmaul Husna. Mugi-mugi barokahipun naldom Asmaul Husna netesaken maghfirah lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah ala manawa. Wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah yuridu rajadihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Summa ila hadrati wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu syirah wa Syaikh Salim Masisi wa Syaikh Hasan Asyadili wa Syaikh Bahauddin Naqsyabandi wa Syaikh Abdullah As-Sadili wa Syaikh Ahmad At-Tijani wa Syaikh Ahmad Al-Rifai wa Syaikh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Semuanya hadrati masyayikhina khususan awliya idhi sa'ata fil jami wa hadrati al-habib Abu Bakar Sekar al-habib Abdul Qadir As-Sekar al-habib semuanya hadrati al-habib Sayyidina al-habib Anis al-Habsi semuanya hadrati al-habib Witan semuanya hadrati al-habib Al-Musawa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Summa hadri wa murabbi ruhina Abu Yazid Al-Manki Al-Hasani wa Syekh Ramadan Al-Budi wa Syekh Qanam Al-Zubair. Summa hadrati kana sopan kana salam bisa tidak sadari wa istarja. Bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Nabiyullah Khidir alaihi salam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Al-muslimin al-muslimat wal mu'minina dunati masyarikil ardi wal magharibi sanafa'ana wa mahadina wa ajdadana jadana syekh wa syekhana khususan warwaliyah waliyullah bis sama'i wal ardi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillah.
علينا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بريء يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيل يا باسط يا خفيف يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدئ يا معيد يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا ماجد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا عليم تعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقصد يا جميل يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ini? Yes, minta salut. Nggih, mboten tetap rong minggu pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bi barakati hadzal kitab. Hidayatul hidayah. Asy-Syaikh Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa nafa'ana Allah ta'ala wa bi ulumihi wa Syekh Muhammad Nawawi Jawi hadir wa murabi ruhina Abu Yazid Al-Maliki Al-Hasani wa Sayyid Al-Madin Al-Budi wa Syekhana min Zubair kita jawaban di madrasah Ali Korea Rasulih Ma'buruhi Bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Niki kalau minggu pindah ini kitab Bidayatul Hidayah. Kalau ini mukadimah latar belakangipun Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali niki termasuk tiyang ingkang alim al-alamah ingkang dados hujjatil Islam. Mboten namung niku pangkatipun maqamipun Al-Imam Al-Ghazali niku wa barakatul anam. Dados barokahe makhluk. Nggih punika Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bapake kiyambake Al-Ghazali niku naminipun Muhammad, bapake nggih Muhammad, mbahe nggih Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, Imam Ghazali niki lahir teng Tus sing sakniki niku teng Iran pada tahun 450 Hijriah. Wafatipun Al-Imam Al-Ghazali niki 505 atau umur 55 tahun kiyambake niku mpun meninggal. Di dalam umur 55 tahun niki sampun mengarang kitab Ihya Ulumuddin, termasuk kitab Bidayatul Hidayah. Winane wonten waktu sufi internasional, terus badhe niku wonten ulama Syadiliyah ingkang teng Tus niku mampir teng sarang. Ngendikan sinten kemawon nak boten apa maos kitab Ihya Ulumuddin niku atine mati. Terus sinten kemawon nak boten saged maos Ihya Ulumuddin niku kedah maos Bidayatul Hidayah. Tiyang ingkang maos kitab Bidayatul Hidayah niku angsal nihayah. Nihayah niku buah saking bidayah. Hidayah niku kalau wingi terus ilmu niku buahe niku hidayah. Ilmu niku buahe hidayah. Nak sampun angsal hidayah mongko dipun mudahake melaksanakan bidayah. Nah, melaksanakan bidayah niki wonten kalih. Bidayah niki wonten sing syariat, wonten sing thariqah. Nak sampun angsal saged nglaksanakaken syariat dan thariqah niku saged angsal nihayah. Nihayah niku buahe saking syariat lan thariqah. Ibu nika hakikah. Terus niki nggih wonten pas pertemuan sufi niku terus mampir teng sarang dikaengken maos Ihya Ulumuddin asline. Ihya Ulumuddin tapi gede enten sekawan juz. Nah niki kan alim. Nah milih niki Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah niku ya Al-Imam Al-Ghazali niku mengarang kitab ini itu untuk mendeteksi apakah di dalam diri kita setiap harinya itu ada penyakit atau tidak. Nah, dideteksi. Nah, keterangan di dalam kitab ini tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, berarti di dalam diri kita masih ada penyakit. Nah, untuk mengetahui penyakit awalnya itu Al-Imam Al-Ghazali niku mewanti-wanti agar mencari setiap perkara itu harus diniati. Mencari ilmu atau apapun harus diniati dengan nuwun hidayah, ya, nuwun hidayah. Nah, diniati nuwun hidayah atau diniati dengan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Niate kali. Terus niate ridho lan niatipun nuwun hidayah. Napa kemawon? Pekerjaan lah tah napa kemawon perilaku niku niate kali. Supados angsal ridhonipun Allah lan angsal hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Terus mboten terganggu dengan fadhail atau fadilah dalam ilmi atau derajat. Namun kali niku pendeteksi Al-Imam Al-Ghazali
agar kualitas dan kuantitas seseorang mendekat kepada Allah itu lebih cedak, lebih wonten mahabbai, wonten asari, wonten labete. Jadi bab pertama. Ya, fitoat. Terus ada hadisnya. Dan kota ani dan tengger ya. Halaman 9 ya. Iya, halaman 9. Halaman 9. Kotak tengah. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal, bagian kang kaping awal pertama. Fit ta'at ing dalam ta'at. Jadi sampun ngertos tujuane niat. Nah, niat niku harus diperbarui. Soalnya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang iwha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Terus niat itu seseorang niku angsal hasil niku sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya dunia, maka akan menghasilkan dunia. Kalau niatnya akhirat, maka dunia nggih angsal, akhirat nggih angsal. Mulane itu Al-Imam Ghazali namung nganjurake, namung nganjurake niat segala hal niku nyuwun hidayah, nyuwun ilmu, nyuwun ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampun ngertos niat, maka kita harus mengetahui apakah itu namanya taat. Fi taati ing dalem taat. Iklam ngerti ya sapa sira. Kata-kata iklam, kata ilam memiliki setiap ada kata ilam di Al-Qur'an maupun di hadis. Kalau iklam harus ngerti ya sira niku ilmu, harus mengetahui ilmu tentang taat. Iklam ngerti ya sapa sira anna awamirallahi ta'ala. Yen to pira-pira perintah Allah sapa Allah taala faraidun iku pira-pira kefarduan wa nawafilun lan pira-pira kesunahan-kesunahan. Perintahipun Allah niku wonten kalih. Wonten sing rupa fardu lan sing rupa nawafil. Nah, jadi setiap manusia niku harus ngertos ilmu perintahipun Allah. Perintahipun Allah niku wonten kalih, enten sing fardu, wonten sing nawafil. Nawafil niki suatu pekerjaan sunnah, amalan-amalan sunnah yang telah melakukan amalan-amalan fardu. Semua yang melakukan amalan fardu pun rutin pun istiqomah. Lah kedah ditambahi nawafil, kedah ditambahi kesunahan-kesunahan. Niku namanya nawafil. Boten ninggalake kefarduan untuk melaksanakan kesunahan. Tapi kefarduan dulu sudah istiqomah, sudah bagus, maka harus ditambahi namanya nawafil. Jadi perintahipun Allah niki wonten kalih, wonten sing fardu, wonten sing sunnah. Wal fardu mongko utawi kefarduan iku rasul mali, iku pokoke amal atau modal utamane amal. Wa huwa utawi rasul mal aslu tijarati iku modal utamane tijarah. Al-Imam Al-Ghazali niki mengibaratkan bahwasanya amalan fardu, pekerjaan fardu niku aslu tijarah. Kados ini modal utama. Modal utama dagang. Ibarat kados dagang. Modal utama dagang niku fardu. Wabihi lan kelawan tijarah tahsulu hasil an-najatu apa keselamatan. Terus nak angsal modal utama, dalam tijarah niku selamat, niku selamat. Wa naflu lan kesunahan, wa huwa utawi naflu ar-rabhu iku badi, wa bihi lan iku kelawan rabhu badi. Al-fauzu utawi bejo bidarojati kelawan piro-piro darojat. Lah anak kesunahan niki niku laba, labane tiang dagang. Nah niki disebut dengan
kesunahan, amalan-amalan sunah nih kados dene labane tiyang dagang. Untuk meningkatkan sinten kemawon ingkang purun ningkatake derajate seseorang niku niki kedah nglampahi kesunahan-kesunahan, tetapi dengan ketentuan tidak meninggalkan pekerjaan fardu atau amalan-amalan fardu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ngendikan yaqulu dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngabari panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Allah tabarakallahu taala, ngendikan Allah subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah niki menyuplik dawuhipun Allah subhanahu wa taala, ngabari dumateng umatipun. Nah Allah subhanahu wa taala niki dawuh, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli adai maftaratu alaihi. Ma taqarraba ora agawe peparek ilayya marang ingsun Allah sapa al mutaqarribuna, sapa pira-pira wong kang gawe peparek bimisli adaima kelawan sepadane tekane perkara iftaratu ingkang merduaken sapa ingsun Allah alaihim ing atase mutaqarribun. Atase tidaklah dapat mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala nak kiyambake niku mboten nglampahi kewajiban-kewajiban. Untuk mendekat kepada Allah, menyadari bahwasanya Allah itu dekat, harus melaksanakan kewajiban-kewajiban. Di dalam tafsir, di dalam syarahipun Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Banteni, niku hati yang kok tesih boten ngerasa wedi, ngerasa nak Allah niku parek, berarti ada penyakit pada saat ibadah fardu. Ada yang tidak diperhatikan dalam sholat fardunya atau dalam amalan-amalan fardu. Kados ini zaman fardu niku wonten rukun Islam, rukunnya agama niku fardu, rukunnya agama niku fardu, wajib harus dipelajari. Contoh rukun Islam, rukun iman. Lah sing boten nate dipelajari niku rukun ihsan. Rukun ihsan niku boten enten jarang dipun pelajari. Rata-rata sing dipelajari niku namung rukun iman, rukun Islam, rukun iman. Nah rukun ihsan iki boten nate dipelajari. Teng pondok pun boten nate dipelajari. Nah boten mendalami teng rekah atau teng tasawuf, boten didalami. Dadose rukun agama niki wajib fardu. Fardu itu mriki niku wonten 3 nggih. Fardu, amalan-amalan fardu niki wonten 3. Wonten rukun Islam sing enten gangsal niku syahadat, salat, zakat, poso, zakat, haji. Nah rukun iman enten 6 niku nggih. Rukun ihsan, lah rukun ihsan itu teng arba'in kalau wingi nggih, kalau sing winane nate dikhatamake. Rukun ihsan niku anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dadose rukun ihsan niku namung enten setunggal. Nak kita niku ibadah niku kedah ngrasa nak awak dhewe niku ngertos Allah. Niku rukun ihsan, ngertos Allah. Nak mboten saged ngoten, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita beribadah nak mboten saged seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, musyahadah, berarti kita harus nopo seakan-akan kita niku dipun pandang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wonten musyahadah, wonten muraqabah, niku ihsan. Musyahadah, muraqabah. Nak musyahadah niku berarti seakan-akan kita melihat Allah, diawasi Allah, teng pundi-pundi niku diawasi Allah. Lah nak boten saged ngoten berarti kita sing melihat Allah, musyahadah. Nak muraqabah kados kala wau dipandang Allah, teng pundi-pundi dipandang Allah niku muraqabah. Nak boten saged ngoten, wah kita seakan-akan diawasi Allah terus, apa dipandang Gusti Allah, niku ihsan. Niku ihsan. Nah, rukun agama niku 3 niku.
ingkang wajib kita pelajari, wajib kita ngertos, wajib kita laksanakan. Rukun ihsan ini wajib, wajib pada diri setiap seseorang itu harus bisa musyahadah dan muraqabah. Musyahadah itu seakan-akan melihat Allah. Nah, muraqabah seakan-akan dipandang oleh Allah. Hadis mengatakan, wala yazalunan ora ginsir-ginsir al-abdu sapa kawula yataqarrabu iku gawe parek sapa abd apa kawula ilayya marang ingsun binawafili kelawan pira-pira kesunahan hatta uhibbu sehingga seneng sapa ingsun Allah ing abad. Nah, kita kepengin dipun cintai oleh Allah, dipun senangi oleh Allah, berarti kita harus menambah ibadah kita dengan mengerjakan nawafil. Niki dawuhipun Allah. Terus nah, kita kepengin parek tengersanipun Allah, parek mawon nggih, parek ngrasa bahwasanya Allah niku selalu hadir di dalam diri kita, selalu hadir di dalam hidup kita. Itu berarti harus melaksanakan kefarduan. Nah, untuk mengangkat derajat seseorang harus melaksanakan yang namanya nawafil, yaitu melaksanakan kesunahan atas ba'diyah, atas qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, zikir, ini kesunahan. Sinten kemawon ingkang nglampahi kesunahan hatta uhibbu, Allah niku demen marang tiyang ingkang nglampahi kados mekaten. Sehingga Allah niku demen, sampai Allah niku demen. Nah, supados Allah niku seneng, supados Allah niku demen teng kita nglampahi kesunahan kedah sepundi. Nah, kedah niki yataqarrabu wala yazalu abdu, kedah ginsir itu terus menerus kontinu istiqomah sampai Allah niku demen, Ini dawuhipun Allah. Faida ahbabtuhu, mongko ing dalem tatkalane nak Allah sampun demen, faida ahbabtuhu, mongko tatkalane demen ingsun Allah hu ing kawula kuntu mongko ana sapa ingsun Gusti Allah sam'ahu iku pendengarane abet allazi zat yasma'u kang krungu sapa abet bihi kelawan allazi zat. Nah, Allah sampun demen ngelampahi kefarduan ditambah dengan terus menerus melaksanakan kesunahan dengan istiqomah, maka Allah akan demen terhadap tiang kolor. Nah, Allah sampun demen kados mekaten, maka kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, pendengarannya menjadi pendengaranku. Jadi pendengarane tiang itu menjadi pendengarane Allah. Pendengarane tiang niku menjadi pendengarane Allah. Wa basyarahu allazi yubsiru bi, wa basyarahu lan ana sapa ingsun iku ningali sapa abet allazi zat yubsiru engkang ningali sapa abet bihi kelawan allazi, dan penglihatannya itu menjadi penglihatannya Allah. Penglihatannya menjadi penglihatannya Allah. Walisanahu lan lisanipun tiang ingkang nglampahi kefarduan dan kesunahan secara kontinu allazi kang yang diku ingkang ngucap sapa abet bihi kelawan allazi. Jadi pangucape mulutipun omonganipun menjadi omonganipun Allah Subhanahu wa taala. Wayadahu lan tanganipun kawula sing nglampahi kefarduan dan kesunahan allati kang zat yabtisu ingkang mukul sapa abet biha kelawan allati. Jadi tangan ingkang didamel mukul, didamel pekerjaan iki menjadi pekerjaanipun Allah, tanganipun Allah Subhanahu wa taala. Warijlahu lan sikilipun tiyang ingkang nglampahi kefarduan rukun agama kala wau lan kesunahan allati kang zat yamsi ingkang mlaku sapa abet biha kelawan allati ha ing rajul. Terus kakinya nggih kakinipun Allah Subhanahu wa taala. Terus tiyang ingkang nglampahi rukun agama ingkang
rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun ihsan terus ditambahi dengan nawafil, perbuatan kesunahan yang kontinu, maka Allah bakal mengangkat derajatnya, dipencintai dening Allah. Nak sampun dipencintai dening Allah, maka pendengarannya menjadi pendengaranku, penglihatannya menjadi penglihatanku, lisannya menjadi lisanku, tangannya menjadi tanganku, dan si tangannya menjadi tanganku, kakinya menjadi kakiku. Jadi sih semua sekujur tubuh ini menjadi tubuhnya Allah, ya. Menjadi tubuhnya Allah. Penglihatanku menjadi penglihatannya. Jadi penglihatannya tiang engkang sampun nglampahi amalan kefarduan lan amalan nawafil kesunahan engkang kontinu itu dipun cintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai derajatipun niku dados derajat ingkang mahabbah, dipun cintai dening Allah. Nak sampun dipun cintai dening Allah niku pendengarannya niki menjadi pendengaranipun Allah. Dadi badhe dibisiki perkara elek. Maksudipun niki ngeten, Imam Nawawi ini maksud badhe dibisiki perkara elek niki mboten saged. Soalnya saya sedanten pendengaranipun menjadi pendengaranipun Allah. Saged memilih mana yang batil dan mana yang hak. Tidak ada di dalam kamus seseorang kekasih Allah niku merasa mamang, tidak ada. Semua itu jelas, tidak ada yang remang-remang, tidak ada. Dia mampu mendengarkan perkara yang samar, itu menjadi jelas. Niku adalah pendengaranipun Allah. Dan penglihatannya menjadi penglihatan Allah. Apa yang dilihat niku saya sedanten. Melihat pohon niku sampun musyahadah, sampun melihat Allah, melihat afalipun Allah, pekerjaanipun Allah. Jadi boten saged dipun bodoni, ya. Melihat sing tiyang umum niku boten saged dipun lihat. Nah, terus tanganipun, lisanipun, omongane nggih sae, selalu berzikir teng ngersanipun Allah. Dipermudah untuk berzikir teng kersanipun Allah, dipermudah untuk membaca Al-Quran, dipermudah untuk bersolawat. Nah niku lisanuhu alladzi yamtiku bih, maksudipun ngoten. Nah terus tanganipun ini tanganipun Allah, sering membantu, sering sedekah, sering infak, dipermudah untuk melakukan amalan-amalan kados mekaten. Warijlahul ladzi yamshi biha, kakinya ini selalu berjalan ke jalan yang ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalan yang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan yang menggelincirkan, bukan jalan yang menyesatkan. Nah niki adalah warijlahul ladzi yamshi biha, terus makom tiang ingkang sampun nglampahi rukun agama niku Islam, iman, dan ihsan. Ihsan kalau wau niku kita niku saged muraqabah dan musyahadah. Musyahadah niku kita niku seakan-akan melihat Allah di setiap gerak, semua hal. Melihat pohon, kertas Allah, melihat manusia, lihat Allah. Sedanten kemawon kok Allah niku makom ihsan. Ihsan muraqabah. Nah mboten saged ngoten. Kita niku teng pundi mawon iki kaya diawasi Allah Subhanahu wa taala. Niku harus dibangkitkan terus-menerus, kedah dilatih terus-menerus. Niki wajib berperilaku seperti ini wajib. Soalnya nopo? Soalnya niki rukun agama. Rukun agama niku 3. Iman, Islam, dan ihsan. Nah niki nak sampun ngoten, sampun melakukan kefarduan dan dilanjutkan meningkatkan yang namanya kesunahan, maka Allah akan mencintai orang-orang tersebut. Nak sampun cinta terhadap orang niku, maka pendengarannya menjadi pendengaranku, penglihatannya menjadi penglihatanku, lisannya menjadi lisanku, terus tangannya menjadi tanganku, kakinya menjadi kakiku. Karena apa? Karena tiang yang sudah berada di dalam ini itu semuanya adalah geraknya Allah. Namun cuma
ilahi anta maksudi, tujuannya namun Gusti Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tujuannya namun Gusti Allah, tujuannya namun kepengin ilmu ngertos dening Allah, ilmu kepengin parek teng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Walan tasila terus wonten Imam Nawawi niki mengibaratkan fardu itu syaratnya masuk surga, cuma syaratnya bagi mlebu teng emperan. Tapi nak sunah, derajat sunah niku saged mlebu teng pundi mawon, teng makom-makom surga teng pundi mawon. Enten Firdaus, enten makom-makom surga. Naim, surga Naim, Firdaus. Nah, niku saged mlebu teng niku. Tapi nak kita nglampahi kewajiban mawon, niku namung mlebet sekedar mlebet teng halamane surga. Dereng saged menikmati fasilitas-fasilitas. Jadi saged menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah di dalam surga. Kalau seseorang sudah melakukan kefarduan dan kesunahan, maka dia akan masuk di dalam surga, memilih surga di makom ada Firdaus, ada surga Naim, masuk di dalam sana dan menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di dalam surga. Walan tasila lan ora tumeka apa sira ayyuhal talibu he wong kang nuprih ilmu ilal qiyami marang jumenengi bi awamirillahi ta'ala kelawan pira-pira perintahipun Allah Subhanahu wa taala ila bi muraqabati kejaba kelawan nginjen-nginjeni ila bi muraqabati qalbika kejaba kelawan nginjen-nginjeni atine sira. Dalase tiang tidak akan pernah sampai kepada makom muraqabah ketika dia tidak selalu mengawasi dengan ketat hatinya. Dia tidak akan pernah merasakan yang namanya ihsan, rukun agama yang ihsan, kalau dia tidak bimuraqabati qalbika, tidak mengawasi dengan ketat hati kita. Jadi hati kita harus diawasi terus menerus. Wajawa rihika lan pira-pira anggota sira fi lahadhatika ing dalam pira-pira ngelirik sira. Wa anfasika lan pira-pira ambekan sira min haini tusbihu ila haini tumsi. Wa anfasika lan pira-pira ambekan sira min haini tusbihu saking manjinge subuh ila haini tumsi tumeka maring manjinge sore sira. Jadi harus diperhatikan, harus diawasi dengan ketat. Hatinya harus diawasi, apakah ada penyakit yang masuk atau tidak. Harus diawasi dari setiap anggota tubuh kita, apakah tubuh kita ini melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah atau tidak. Harus diawasi, harus diwaspadai, harus mawas diri setiap detiknya. Fi lahadhatika, setiap kedipan mata, setiap detiknya harus diawasi. Setiap hati kita, setiap gerak kita, setiap detik kita harus diawasi. Apakah pekerjaan kita ini melakukan dosa atau tidak. Wa anfasika, dan setiap hembusan nafas kita ini harus diperhatikan. Apakah berguna atau tidak hembusan nafas ini. Min hina tusbihu, dari manjingi subuh, kalian kita tangi sampai tekan sore harus diperhatikan. Dari kita tangi saat subuh niku badhe nopo sampai sore niku harus diperhatikan. Dari setiap detak jantung, dari setiap kedipan mata, setiap detik, setiap hembusan nafas ini harus diperhatikan, harus diawasi dengan ketat. Fa'lam monggo ngerti ya sapa sira annallaha ta'ala satemene Allah Subhanahu wa taala mutaliun iku ngawasi ala dhamirika ing ngatasé ati sira wa musyrifu
kang ngawasi ala zahirika ing atase zahir sira wa batinika lan batin sira. Jadi Allah niku selalu mengawasi setiap detik, setiap hati, setiap detakan jantung, setiap perilaku yang kita lakukan, setiap batin kita diawasi dening Allah Subhanahu wa taala. Wa muhitun lan zat kang ngeliputi bijami'i lahadhatika kelawan sekabehane penglarik sira. Apa nggih? Lirian kita, kedipan mata, nggih. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku teng pundi mawon kita ngawasi napa kemawon. Nah niku diawasi dening Allah. Mboten kita ngawasi perkara sing haram. Niku ampun sampai kita niku nyono nak Allah niku mboten hadir. Ampun sampai kita nyono niku nak Allah niku lalai terhadap pengawasannya. Ampun sampai kita harus selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di setiap getakan jantung, di setiap kedipan mata, di setiap hembusan nafas. Wa khatara tika lan detak jantung kita, detak jantung kita. Wa khutawatika lan langkah kita, setiap langkah kita dipun perhatiake dening Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'iri sakanatika lan sekairine meneng sira. Wa harakatika lan pira-pira gerak sira, meneng dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, Allah selalu melihat kita. Wa annaka lan sak temene sira fi mukhalafatika ing dalem bergaul sira, bergaul sira. Wa khuluwatika lan pira-pira ing dalem sepine sira, mutaraddidun iku mider-mider baina yadaihi ing dalam antarane ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku selalu hadir, selalu mengawasi setiap makhluknya, dari setiap detakan jantung, dari setiap hembusan nafas, langkah kaki, setiap detik. Allah niku selalu hadir di hadapan kita. Fala yaskunu mongko ora manggon fil mulki ing dalem kerajaanipun Allah wal malakuti lan kerajaanipun Allah, kerajaan sing paling agung, sakinun apa perkara kang manggon. Karena apa? Karena kita ini bertempat pada kerajaanipun Allah, bertempat di dalam malakutipun Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah itu ngertos setiap gerak seorang makhluk itu. Wala yataharraku lan ora obah-obah mutaharrikun apa perkara kang obah-obah ila wajab baru samawati kejaba utawi zat kang ngatur pira-pira langit wal ardi lan bumi muqaliun iku ngawasi alaihi ing atase sekerine mutaharrik. Jadi Allah itu selalu mengawasi setiap geraknya makhluk. Allah itu selalu mengatur di langit maupun di bumi. Ya'lam kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu ngerti sapa Allah al kha'inatal a'yuni ing cidrane pira-pira mata wa ma tukhfi lan perkara tukhfi ingkang nyamaraken apa as-sudur pira-pira ati. Dene Allah Subhanahu wa taala niku boten cidra nggih, boten cidra. Dari penglihatannya tidak luput. Tidak luput di dalam hati yang tersembunyi pun Allah niku ngertos. Ini surat Al-Ghafir ayat 19. Ya'lam ngerti ya sapa sira. Ya'lamu ngerti sapa Allah asirra ing rahasia wa akhfalan perkara sing luwih samar. Jadi Allah niku ngerti sing perkara rahasia wa akhfa
Kata akhwa di dalam Al-Qur'an surat At-Thaha ayat 7 niki, al-akhwa niku perkara rahasia yang dimana seseorang itu tidak mengetahui rahasia tersebut. Kalau di dalam ilmu psikologi niku, al-akhwa ini adalah ilmu bawah sadar. Nah, ilmu bawah sadar, al-akhwa ini namanya al-akhwa, ini ilmu bawah sadar. Dan Allah itu mengetahui, Allah mengetahui rahasia, wa akhfa, rahasia di dalam rahasia, dan Allah itu mengetahui di dalamnya. Nah kita kepingin berada di dalam makom ini, makom taat, taat kalau mau kedah melaksanakan kefarduan dan nafail. Nah sampun mengatakan Allah itu cinta dan mahabbah terhadap tiang kalau mau. Nah pun cinta, pendengarannya menjadi pendengaran pun Allah, matanya menjadi matanya pun Allah, setiap gerak di dalam tubuhnya ini menjadi geraknya Allah. Nah nak sampun mekaten tiang kalau wau niku saged mencapai makom yang namanya makom ihsan atau musyahadah atau muraqabah. Tiang engkang purun nglaksanaken kados mekaten, nah niku selalu menghadirkan Allah di setiap waktu, di setiap detakan jantung, nafas, detakan kedipan mata, niku Allah itu hadir di dalam kita. Kita menyadari, kita selalu ingat bahwasanya Allah itu hadir. Nah sampun mekaten kita tidak akan pernah melakukan dan merasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten terus sarahipun kala ba'du masyayikh ngendikan sebagian masyayikh. Saya ini ngendikan faida dawamal abidu ala hadza dzikri, tatkalane seseorang kawula niku mendawamkan zikir wahwa utawi zikir. Kalau seseorang ingin berada dalam makom musyahadah, itu seorang syekh ini memberikan amalan atau memberikan wirid atau zikir. Wa huwa utawi zikir Allahu syahidi. Jadi Allah menyaksikanku. Jadi ini diwaca terus Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu hadiri, Allah itu hadir di hadapanku. Nah, ini diwaca terus menerus untuk membangkitkan wa akhfa, untuk membangkitkan pikiran di bawah sadar, untuk membangkitkan pikiran bawah sadar niku harus mengulang-ulang mendawamkan zikir yang bernama Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu hadiri, Allah itu hadir di hadapanku. Wallahu mutliun, wallahu lan demi Allah mutliun iku membantu alayya ing atase abd a'anahu Allah taala ala muraqabati mazkurati intaha, ya, membantu untuk mencapai makom muraqabah, ya, untuk membantu makom muraqabah, menyaksikan kehadiran Allah dan merasakan bahwasanya Allah niku hadir di setiap waktu. Nak sampun mekaten berarti ibadahipun niku dengan kamilu, ibadah niku kamil, ibadah sing sempurna. Min ikhlas lan ibadah niku ikhlas, mboten wonten kepinginan napa-napa kecuali Allah. Soalnya pertemuan likok terhadap Allah niku nikmat sing mboten tertandingi. Nikmat sing boten saged ditandingi ketika seorang hamba bisa menyaksikan Allah, seorang hamba bisa hadir di hadapan Allah. Maka tidak ada kepinginan apapun kecuali ikhlas tengersanipun Allah. Namun ridho sing diharapake maghfirah lan ridho, ampunan lan ridhanipun Allah sing paling utama. Niku dados ibadah nak sampun ngoten menghadirkan segala hal, niku ibadah sing kamilu, ibadah sing sae, ibadah sing sempurna, tur ikhlas. Wa faraghu qalbi min sawaghil dunya, dan hati yang kosong dari urusan dunia, hati yang kosong dari urusan dunia.
dunia niki sesuatu hal perkara yang tidak berkaitan dengan Allah itu disebut dunia. Jadi kerja saged dados akhirat saged. Tergantung dari awal tadi niatnya bagaimana, tujuannya bagaimana, efeknya itu bagaimana, apakah ada berkaitannya dengan Allah atau tidak. Kalau suatu perkara yang tidak berhubungan dengan Allah atau Rasulullah, maka itu disebut dengan dunia. Maka seseorang yang sudah berada pada maqamat muraqabah menyaksikan ketasawuf ini ibadah sempurna ikhlas mau sing diharapake, dan di situ akan dedel manae engkang kermungsung teng dunya. Waman tamakkana min tilkal muraqabati fi ibadatihi. Dadi sapa wonge sing mampu bermuraqabah fi ibadatihi aliman bi annahu yunaji malakul mulk. Ing dalem ibadah ngerti bi annahu kelawan sak temene kelakuan yunaji munajat malakul mulki, raja dari segala raja. Kiambak itu ngerti ibadah kiambak niku muji munajat teng raja dari segala raja dari segala raja. Berarti seorang hamba, seorang manusia harus memposisikan dirinya sebagai abd, sebagai budak dari raja. Dari budak dari raja niku, kalau raja mengutus perkara ini harus diikuti, tidak ada alasan apapun. Kalau melarang ini berarti harus dijauhi. Itu adalah malakul mulk, raja dari segala raja. Seorang abd dia menyadari, mengerti, aliman, mengerti, bukan hanya sadar tapi juga mengerti bahwasanya dia ini munajat kepada raja dari segala raja. Zahaba annu waswasu sadiru anil jahli bimasaliki syariah. Dan kiyambake tak sampun mekaten sadar munajat raja di atas raja, maka kiyambake akan lenyaplah dirinya was-was. Di dalam dirinya itu, di dalam manusia itu pasti ada was-was. Nah kiyambake sampun ngertos sadar di makom muraqabah, makom ihsan, maka dia itu lenyap. Perkara-perkara yang samar itu lenyap, perkara-perkara yang meragukan itu lenyap, hingga dirinya itu seakan-akan dipandang oleh seseorang itu menjadi seseorang yang egois, padahal dirinya itu memegang yang namanya adalah prinsip. Dia memiliki prinsip sendiri. Karena terkadang apa yang dipandangnya, apa yang dipikirkannya itu tidak sesuai kepada adatnya orang umum. Karena dalam pandangannya, pendengarannya, hatinya, sekujur tubuhnya tidak ada yang namanya sama. Semuanya itu jelas. Jelek ya jelek, halal ya halal, haram ya haram. Semuanya ini jelas, tidak ada hukum yang namanya subhat. Semuanya jelas di hadapan tiang-tiang ingkang muraqabah. Wa tatabbar ma'ani ma yaqul. Apa yang diucapkan itu memberikan makna-makna, memberikan rahasia-rahasia. Fa idza kana ibadatuhu kadzalika in fataha lahu fiha min ma'arifi ma yaqsuru an wasfi kulli arifin. Fa idza kana ibadatuhu kadzalik, tatkalane ibadahe kados mekaten niku, in fataha lahu fiha min ma'arifi ma yaqsuru an wasfi kulli arifin, terbukalah, maka akan terbukalah pengetahuan yang sulit digambarkan oleh setiap orang-orang yang arif. Kiamat akan mendapat pengetahuan akan dibukakan oleh Allah, pengetahuan yang mana pengetahuan tersebut tidak pernah disampaikan oleh orang-orang yang arif, orang-orang yang menyampaikan dalam majelis-majelis. Dia memiliki ilmu sendiri. Itu tiang-tiang yang kan muraqabah. Fata'addab, mongko gawe adab sira. Nah sampun wonten, nampun ngertos wonten niku
dari awal harus melaksanakan rukun agama yaitu Islam, iman dan ihsan. Pun ngertos satu mengatakan ditambahi nafail, maka Allah bakal mencintai, maka Allah pendengarannya menjadi pendengaran pun Allah, semua organ tubuhnya menjadi organ tubuhnya Allah. Nasa pun mengatakan fata'adab ayyuhal miskinu, mongko gawe adab siro ayyuhal miskin, wong kang miskin. Dadose kita niku disindir dening Al Imam Al Ghazali. Imam Ghazali kita niku termasuk yang miskin. Zahiran ing dalem zahire wa batinan ing dalem batine. Baina yadallah ta'ala. Lan ing dalem antarane ngersanipun Allah. Kita niku miskin zahire, miskin batine teng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mulane kedah nganggo adab teng ngersanipun Allah. Ta'addubal abdi kelawan gawe adab kawula ad-dalili kang hino. Nah, kedah ngrasa hino al-mudnibi ing akeh dosane fi hadratil maliki ing dalem ngersanipun raja al-jabbari kang waseso mboten ate kalah al-qahari ingkang maksa sapa Allah. Kita harus memiliki adab yang masuk. Nah niki enten teng Syaikhul Qadir Jailani nggih masuk di dalam jalan ini. Jalan yang dia itu merasa hina dan merasa bahwasanya dirinya itu penuh dengan dosa. Nah, karena merasa apes ngersanipun Allah, maka akan lenyap yang namanya sifat sombong. Di hadapan Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Wa ajdahid lan tenanan siro, jihad siro, temenan siro. An la yaroka sak temene kang arep nyento mirsani ing siro. Maulaka bendoro siro haizu nahaka, di tempat Allah ngelarang sopo maulaka kaing siro. Nah Allah niku nglarang ning panggonan sing dipun larang Allah, mongko aja sampai awak dhewe niku berada dalam tempat tersebut. Wala yaqidaka, lan aja sampai kelangan ka opo maulaka haitsu amaruka kang sekarine sapa perintahipun Allah ka ing sira. Nah Allah niku perintah teng hambane, perintah kan salat, perintah kan zakat, poso. Nah niku kedah dipun lampahi ampun sampai kalong, ampun sampai kita niku terlepas dari rukun agama. Jangan sampai kita terlepas dari rukun agama, iman, Islam, dan ihsan. Dan ketiga-tiganya itu tidak boleh lepas. Falan taqaddiro lan ora kuwasa ala zalika ing atase mengkono wajtahid an la yaraka maulaka haitsu nahaka ila akhirih illa bi an tu'zi'a, kejaba ora kelawan nyento nopo Pak bagekake sapa sira auqatika ing pira-pira waktu sira kedah dipun bagi. Waktu niki kedah dipun bagi. Waturat lan nyusun sapa sira. Niki dikei napa niku? Dikei solusi dening Al Imam Al Ghazali. Nah, kita tidak akan pernah sampai ke makom tersebut kalau kita tidak bisa membagi waktu. Nah, caranya membagi waktu bagaimana? Waturat lan nyusun sapa sira, dipun susun, dipun tulis auradaka ing pira-pira
wiridan sira. Wiridan jam sakmene kedah ibadah ngeten. Dipun catet enten jam sakmene kedah ngeten. Min sobahika sangking isuk sira ila masaika marang sore sira. Tegese esuk sore kedah wirid. Kedah wirid. Iku kedah dipun catet ampun dipun tinggalake. Wirid nak sibuk wis salat terus teng dalan teng pundi tetep wirid. Tetep wirid tetep ampun sampai dipun tinggalan. Subuh kalian sore. Fa asgha ilama mongko nengklengake sira perhatekno sira ilama marang perkara yalqa kang di ibahake sapa ma ilaika marang sira min awamirillahi saking pira-pira perintahipun Allah taala alaika ing atase sira min hini tastaqidu saking sangka manjingi tangi sira min mana mika saking turu sira. Tangi turu niki sampun dicatet tangi turu kedah napa. Tangi turu kedah napa sampai turu maneh niki kedah napa kedah dipun catet. Ampun sampai terlepas. Ampun sampai terlepas waktu niki dengan sia-sia. Kedah wonten nilai-nilai ibadah itu. Ila wakti ujulika. Temeka maring waktu baline sira. Ila madjaika marang nggon turu sira sampai kita turu kedah dipun perhatiake. Nah, terus niki bab tentang taat. Bab tentang taat niki niku wajib, hukumipun niku wajib. Nah, taat niku kan wonten pengendikanipun Allah niku wonten kalih. Taat niku wonten kalih. Taat melaksanakan kefarduan dan taat melaksanakan kesunahan-kesunahan. Tiang yang melaksanakan kefarduan niku ibarat seseorang niku memiliki udal utama untuk berjual beli. Nah, dia akan selamat. Dan nafa kesunahan-kesunahan niki, kalau kesunahan-kesunahan niki niku ibarat tiang niku memiliki laba. Nah, atau di dalam syarahnya tiang yang melakukan kefarduan rukun agama, iman, Islam dan ihsan, dia akan masuk di dalam surga. Di dalam surga. Kalau ditambah dengan amaliyah kesunahan dengan kontinu, maka dia akan masuk menikmati pintu-pintu surga. Ada pintu Firdaus, ada jannah yang naim, ya, jannah yang naim. Kalau sudah mengatakan kefarduan tidak pernah ditinggalkan dan ditambah dengan kesunahan, maka Allah dawuh bahwasanya Allah niku demen tiyang kalau demen tiyang ingkang melaksanakan kefarduan dan kesunahan dengan kontinu. Nak sampun ngoten Allah dawuh mari makom tiyang sing kados mengatakan mari makom bahwasanya dia itu akan menjadi kekasihipun Allah, akan menjadi kekasihipun Allah. Nah, sampun menjadi kekasihipun Allah niku pendengarannya menjadi pendengaranipun Allah. Semua organ tubuhnya niki menjadi organ tubuhnya Allah. Sehingga apa yang dilakukan niku namung ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Dan tujuanipun niku namung Allah, dan untuk itu harus mengenal yang namanya Allah itu bagaimana. Tujuannya namung niku. Kehidupan itu tujuan namun Allah, dan untuk mengenal Allah, untuk mengenal Allah. Nah, dengan begitu untuk menghadirkan makomat seperti itu, untuk menumbuhkan rasa seperti itu, maka kita harus ila bimuraqabatil qalbi, harus mengawasi dengan ketat setiap detiknya, setiap hembusan nafasnya, setiap detaan jantungnya, setiap gerak tubuh dari kita, dari bangun pagi sampai sore, dari mau tidur sampai bangun, setiap itu harus menghadirkan Allah, harus bermuroqabah, harus menghadirkan terus menerus, harus dilatih. Nah, karena
Nah, untuk itu maka ulama ada syekh itu menganjurkan untuk menumbuhkan, membangkitkan pikiran di bawah sadar. Nah, pikiran di bawah sadar itu harus menerus melakukan wirid yang namanya Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu hadiri, Allah hadir terhadapku. Jadi Allah itu hadir selalu. Nah, itu dibaca terus menerus, diyakini, dihayati. Maka kalau sudah begitu, maka tiang tersebut ibadahnya kamilun. Ibadahnya adalah ibadah yang sempurna. Kalau sudah ibadah yang sempurna, yang dituju adalah ikhlas. Tidak ada apapun yang diharapkan kecuali ikhlas. Dan hatinya wa farahu qalbi min sawaghi dunya, maka hatinya akan kosong terhadap dunia. Dunia itu apa? Dunia itu suatu perkara yang tidak berkesinambungan dengan Allah, yang tidak berkesinambungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk dunia. Wa man tamakkana min tilkal muraqabah, sinten kemawon ingkang purun bermuraqabah fi ibadihi ing dalam ibadah, bermuraqabah menghadirkan Allah, aliman ngerti bi annahu bi munaji malakul mulk. Dia itu mengerti bahwasanya Allah itu, dia itu mengerti bahwasanya dia itu seorang hamba, dan hamba itu hanya bermunajat kepada raja dari segala raja. Apa yang diperintahkan oleh raja, maka si budak harus nurut, tidak ada alasan, tidak ada toleransi, maka harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Zaba'an waswasul shadir, nak sampun mekaten, nak sampun berperilaku kados mekaten niku akan lenyap di dalam dadanya, di dalam sudurnya ada sifat-sifat waswas. Dia akan lenyap dari syariat, melaksanakan syariat. Dia yakin dengan syariat tanah Allah, dia yakin imannya tidak pernah goyang meskipun diridu oleh manusia, meskipun diridu oleh sesuatu yang mungkin membuat dirinya itu lemah. Tetapi orang-orang yang berada dalam maqam muraqabah, dia tidak akan pernah lepas yang namanya yakin terhadap Allah, yakin terhadap syariatipun Allah, karena tidak ada di pandangannya, di pendengarannya, di sekujur tubuhnya itu ada rasa was-was. Pada baru ma'ali mayakul, dan setiap perkataannya itu menjadi perkataan yang penuh makna. Fa'idha kanas ibadatuhu kazalik, nak sampun mekaten tiang purun kados mekaten ibadah kados mekaten ibadah ingkang sempurna lan ikhlas, dan berada dalam muraqabah, menghadirkan Allah di setiap detakan jantung, nafas, kedipan mata. Niku in fataha lahu fiha min ma'arifi ma yaqsuru an wasfi kulli arifin, maka akan terbukalah pengetahuan yang sulit digambarkan oleh setiap orang yang arif. Jadi kiampak ini akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan yang tidak pernah ada di dalam kitab-kitab, yang tidak akan pernah ada di dalam literatur orang-orang yang arif. Dia akan memiliki sebuah was-wasan sendiri, pemahaman yang rahasia. Nah, untuk mengenal itu, untuk berada di situ, maka Al-Imam Al-Ghazali menawari harus ijtihad, harus dengan sungguh-sungguh. Maka kesungguhan itu harus dimulai dengan usaha yang penuh. Dengan cara apa? Dengan cara tuzi'a waqatiya, qatika, harus membagi waktunya. Waktu tidak boleh kosong oleh hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Untuk itu maka dianjurkan dari setiap murid waktu harus mencatat aurat amaliyah min sobahika ila masaik, dari pagi dan sore. Harus kalau semua ada hajat, tidak bisa
wiridan atau membaca aurat-aurat yang kita laksanakan, maka bisa berjalan, duduk atau berdiri, berbaring, itu bisa. Fasbah ila ma yalqa ilaika min awamirillah ta'ala alaika min khini tastaqidu min manamik, dari bangun ya, pekerjaan dari bangun sampai tidur lagi. Nah, ini kita pun perhatikan, jangan sampai terlepas dari muraqabah, pengawasan Allah, atau kita dilihat oleh Allah. Niku taat. Faslun fi adabil istiqab min naum. Nah, ini fasal tentang sare, ya, sare. Biar tidur itu buatan namun tidur mawon enten amaliyah pun, adab-adabipun sare. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kita sarang-sarang maus sareng masih siang. Oh nggih. Ini akhir bulan Maulud. Akhir bulan Maulud niki napa ingkang dipun sampaiake guru kula nggih. Setiap akhir bulan Maulud ampun ngantos kita niki kados Abu Lahab. Ampun ngantos kita niku dados Abu Lahab zaman sakniki. Setiap Maulud acara ageng-agengan mengagungkan Rasulullah. Sebagaimana Abu Lahab, dia memperdekakan budak, sangat banyak sekali diberi budak. Tapi setelah besarnya Rasulullah, dia tidak mendengarkan pengetikan Rasulullah. Dia tidak meyakini Rasulullah. Dia tidak meyakini apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi jangan sampai sebagaimana yang saya dapatkan dari guru kula, jangan sampai kita ikut dados Abu Lahab zaman sekarang. Pada saat Mauludur Rasul kita meriah banget, tapi setelah Mauludur Rasul kita supe bahwasanya ada dawuh-dawuh Rasulullah yang harus kita taati, ada dawuh-dawuh Rasulullah yang harus kita jalankan. Itu yang dipesankan oleh guru kaula wa khairur rahman. Mugi-mugi kita sakit tetap berada dalam jalan ihdinas siratal mustaqim, tidak berada dalam jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ala diniyah wa kulli niyatin salihah. Musafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Said Muhammad Ramadan Abu ya Asyik Sultanil Amri Abu Salam Masisi. Ada majelis Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala man min saqatil asrar wa falaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat ulumu adama fa'ajjaza الخلائق وله تضاعنت الفهوم ولم يدرك منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بالزهر جماله مونقة وهياد الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوب صلاة تلق بك منك إليه كما هو أهل اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك العظام القائم بين يديك اللهم ألحقني بنسبي وأهدقني بحسبي وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وقرأ بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واكذبي على الباطل الفاضل ويجابي في بحار الأحدية وانصلني من أوحال التوحيد واغرقني في عين البحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أخس إلى بها واجعل
لي اللهم حجاب عظم حياة روحي وروحه شر حقيقتي وحقيقته جميع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا أخير يا ظهير يا بدين يا أول يا أخير يا ظهير يا بدين يا أول يا أخير يا ظهير يا بدين اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وإذني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الفاتحة بالقبول وإلى حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tanggung ayo kali mana buat mata nomor ini. Ada orang tua.